Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Majalah Sahid, Majalah Suara Hidayatullah. Saya Sirajuddin Muslim yang akan memandu program spesial talk show bersama Perguruan Tinggi Hidayatullah dengan tema Kenapa Harus Kuliah di Perguruan Tinggi Hidayatullah atau PTH. Alhamdulillah di episode awal ini kita mulai dari Pulau Sumatera, tepatnya di Medan, ada Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran atau STIK Asidik. Telah bergabung bersama kami via Zoom Ustadz Fakhri Fatullah Humas dari STIK Asidik. Kita sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Horas, Pak. Ya, dalam beberapa waktu ke depan kita akan berbincang-bincang dan mengenalkan STIK Asidik kepada para orang tua dan calon-calon mahasiswa. Namun sebelumnya, kami ingatkan kepada para pemirsa untuk berlangganan majalah Suara Hidayatullah yang terbit setiap bulan. Di tangan saya saat ini sudah ada edisi bulan Agustus. Seolah kita bisa mendapatkan informasi menarik yang bermanfaat. Baik, di pertama kali kita akan memberikan kesempatan kepada Ustadz Fakhri untuk mengenalkan profil dari STIK Asidik tersebut. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Ustadz. Alhamdulillah kami mewakili Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Asidik Hidayatullah Medan. Ya, untuk perguruan tinggi kami atau pendidikan tinggi kami, insya Allah untuk sementara ini memiliki satu buah prodi, yaitu prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Ya, Ilmu Al-Quran dan Tafsir dengan lulusan mendapatkan predikat SAG, ya, atau gelar SAG. Kedepannya, insya Allah, ya, kami tadi siang menjelang zuhur dari jam-jam 9-an, memang diskusi panjang bersama Ustadz Miftahuddin, DPP dari Dikti, ya, Departemen Dikti, DPP Pusat Hidayatullah, yang mendiskusikan bagaimana progres ke depan untuk Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran ini. Dan bagaimana ke depannya Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran ini bisa menambah jurusan, ya, 3 jurusan, kemudian merubah, bertransformasi menjadi institut. Nah, seperti itu. Tapi itu jangka panjang insya Allah. Nah, untuk sementara ini kami memperkenalkan, ya, bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran ini hadir, ya, di tengah-tengah persaingan, ya, perguruan tinggi nasional, khususnya juga di Hidayatullah, ya. Ada keunikan yang kami syukuri ada di Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran ini, ya. Khususnya di PTH atau kita sebut sebagai perguruan pendidikan tinggi Hidayatullah yang ada 10 atau berapa itu. Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran memberikan menu khusus. Menu khusus yaitu menu Al-Quran. Menu khususnya adalah menu Al-Quran, yang mana memang menjadi bekal dasar para petugas-petugas ataupun dai-dai, ya, dalam mengemban amanahnya ke depan, seperti itu. Sehingga, ya, untuk ke depannya kami sangat optimis, ya, bahwa perguruan tinggi STIK ini, Asidik Hidayatullah Medan, akan memberikan efek atau manfaat yang banyak bagi masyarakat, khususnya Hidayatullah itu sendiri, ya, khususnya Hidayatullah sendiri. Apalagi, ya, kita secara nasional Hidayatullah memiliki program khusus yaitu Rumah Quran, ya, program khusus Rumah Quran yang menjadi tanggungan kewajiban, ya, baik dari tingkat wilayah, tingkat daerah, bahkan tingkat ranting, ya, yayasan, bahkan, ya, kampus Madya, kampus utama, kampus Pratama, untuk menyebarluaskan bagaimana benih-benih Rumah Quran itu bisa hadir di seluruh pelosok negeri di Indonesia ini, ya, bahkan di setiap desa kalau bisa ada Rumah Quran. Ini salah satu posisi strategis sekolah, ya, Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran, begitu, Ustaz. Ya, jadi memang optimisme kami bahwa Allah memang mentakdirkan Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran ini hadir dimiliki oleh Hidayatullah itu merupakan suatu kekayaan tersendiri, ya,
kekayaan tersendiri yang memang sebelum ini belum ada, belum ada. Kita punya sekolah tinggi ilmu syariah, khusus syariah, pendidikan ada, ekonomi ada, komputer ada, ya kan. Nah, tapi khusus mendalami kitabullah Al-Quran, kita ada, alhamdulillah sudah hadir di Kota Medan. Seperti itu dia, Ustaz. Ya, Baik, silakan. kita berbicara tentang daya saing tadi seperti yang sudah disampaikan Bang Fakhri tadi. Kalau kita berbicara tentang jurusan dakwah, pendidikan, ekonomi syariah, bahkan yang ada di STIK itu ilmu tafsir Al-Quran. Eh, di luar juga kita bisa lihat banyak perguruan tinggi lainnya yang menawarkan jurusan yang sama, gitu. Kenapa kita harus memilih PTH atau khususnya STIK Asidik ini? Ya, terima kasih pertanyaannya, menarik tapi juga menantang ya Ustaz ya. Menarik dan menantang karena memang banyak yang mempertanyakan, ya khususnya juga tentu santri-santri kita yang ada di SMA ini, ya kan. Kalau saya pilih PTH emangnya kenapa? Kalau saya pilih di luar emangnya kenapa? Ya kan, seperti itu. Yang pertama, PTH atau Pendidikan Tinggi Hidayatullah, khususnya Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran, walaupun ya jurusannya sama, mungkin di luar ada jurusan yang serupa dengan yang kita miliki di Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran ini, tapi kami bisa menjamin ya bahwa ruhnya itu berbeda. Ruhnya itu berbeda, kemudian grand strateginya itu juga berbeda. Karena kita ini Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran punya grand strategi dakwah dan pendidikan ya, yang kita miliki sebagai lembaga perjuangan. Ketika Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran itu hadir, maka tujuan dan ruhnya pun itu tentu berbeda. Ya, tujuan dan ruhnya itu berbeda. Sehingga ketika masuk, kami sebagai pengelola, kalau ada santri yang masuk ke sini, ya, kami sebagai pengelola pertama pasti bersyukur, ya kan. Kemudian yang kedua, kami akan mengeluarkan seluruh potensi-potensi yang ada dimiliki oleh kami. Allah karuniakan kepada kami, kita di sini tim, ya baik pikiran, ya perasaan dan energi, bahkan dana, ya, untuk memaksimalkan kehadiran mereka di sini. Karena kami meyakini kehadiran mahasiswa-mahasiswa kami datang ke tempat kami ini untuk belajar itu adalah kiriman Allah Subhanahu wa taala. Maka kami akan memaksimalkan, ya. Tentu berbeda, ya, tentu berbeda. Kami meyakini berbeda karena kami pernah berkuliah di perguruan tinggi di luar, ya. Kami merasakan berbeda antara hubungan mahasiswa dengan dosen-dosen, dengan pengasuh dan lain sebagainya, itu berbeda ketika kita di sini mengelola perguruan tinggi Hidayatullah berinteraksi dengan mahasiswanya, ya. Bahkan prosesnya kami maksimalkan. Kemudian setelah dia lulus, ya, mahasiswa-mahasiswa ini setelah dia lulus itu nggak dilepas begitu saja. Kita bimbing, kita arahkan bagaimana potensi-potensi ilmu-ilmu yang sudah mereka dapatkan, wawasan yang mereka dapatkan selama kuliah di STIK itu diarahkan secara benar, dibimbing. Bahkan setelah kuliah, setelah lulusnya pun itu masih mendapatkan bimbingan, arah hingga nanti potensi-potensi mereka tersalurkan dengan baik, tersalurkan dengan benar. Ya, karena kalau kita melihat ya Ustaz ya, banyak sarjana-sarjana yang pertama pengangguran, ya Ustaz ya. Kemudian banyak sarjana-sarjana yang bekerja di luar dari potensi atau jurusannya. Ini kan problematika. Tapi ketika di mana-mana, ketika mahasiswa itu lulus, ya perguruan tinggi atau universitasnya kan lepas tangan. Ya, tidak ada keterlibatan lagi di situ. Memang karena sudah kontraknya sudah selesai. Tapi kalau di Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran, ya keterikatan mahasiswa dengan sekolah tingginya itu akan terus berlanjut walaupun bahkan mereka sudah lulus, seperti itu. Itu salah satu alasan ya, baru salah satu alasan mengapa ya memang memilih Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Hidayatullah Asidik ini menjadi opsi utama ya, walaupun di luar sana memang masih ada perguruan tinggi yang menawarkan jurusan yang serupa. Saya rasa itu bisa menjadi menu khusus ya bagi itu. Silakan, Zat.
Baik, Terima salah kasih. satu pasar, bisa dibilang pasar atau calon mahasiswa dari STIK Asidki ini kan SMH Hidayatullah se-Indonesia itu. Bagaimana upaya dari STIK Asidik ini untuk menawarkan kepada para murid seluruh SMH Hidayatullah untuk melanjutkan studinya di STIK Asid. Ya, terima kasih Ustaz. SMH itu apa namanya, sekolah kita di Menengah Hidayatullah ya. Hidayatullah. Ya. Iya. Sekolah kita yang ada di Hidayatullah ini SMA-nya atau MA-nya ya, menjadi tantangan paling apa ya, menjadi tantangan tersendiri bagi kami di perguruan tinggi. Karena apa? Yang pertama, uh, santri-santri kita berkutat bersama mahasiswa-mahasiswa yang ada bersama kita kan gitu. Karena biasanya masih satu pesantren ya, satu kampus. Di situ ada SMA-nya, di situ ada perguruan tingginya, sehingga keseharian santri mahasiswa itu dilihat oleh adik-adik santri yang ada di SMA. Jadi memunculkan minat SMA, adik-adik SMA untuk mau lanjut ke perguruan tinggi Hidayatullah itu bukan dimulai ketika mereka sudah mau lulus memang. Bahkan ketika dia masuk ke pesantren, kita memang upayakan bagaimana menghadirkan, memperlihatkan kualitas mahasiswa yang bahkan belum lulus. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana alumni-alumni kita, ya khususnya nanti yang di Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran ini, ketika berkiprah, khususnya di pesantren-pesantren Hidayatullah dimanapun itu, khususnya yang ada sekolah SMA-nya, ya, itu memberikan dampak yang besar. Ya, memberikan dampak yang besar, memberikan pengaruh yang besar. Sehingga menjadi magnet tersendiri bagi santri-santrinya yang berada di jenjang SMA untuk tertarik bisa mengikuti atau mengikuti jejak gurunya gitu ya, mengikuti jejak gurunya karena dia bangga dengan gurunya yang alumni STIK. Itu tantangan tersendiri ya, selain dari sosialisasi ya, sosialisasi umum seperti itu ya, menyebar brosur dan lain sebagainya, menjelaskan kurikulum dan sebagainya. Tapi tantangan tersendiri itu dua. Yang pertama, selama mahasiswa itu berada di sini, kita berikan ya, kita hadirkan mereka supaya para santri itu tertarik. Yang kedua, setelah mereka lulus, bagaimana adik-adik santri melihat kiprah alumni STIK itu sehingga menjadi tertarik untuk bisa kuliah di STIK. Begitu saja. Baik, Head. Yang tadi kita berbicara tentang tantangan. Ke depan ini kan mahasiswa atau mahasiswi PTH ini rata-rata nanti adalah Gen Z dan Gen Alpha yang bisa dibilang mereka tidak bisa lepas dari yang namanya gadget dan Iya, betul. telekomunikasi ya. Rata-rata kan kalau di PTH itu wajib berasrama bagi mahasiswa dan mahasiswinya dengan mengikuti sistem pondok pesantren. Pertanyaannya, ada sejumlah larangan seperti tidak boleh memakai alat komunikasi. Apakah ini masih relevan? Silakan. Baik, terima kasih. Ini menggelitik ya pertanyaan seperti ini. Terima kasih Ustaz. Jadi keberadaan PTH ya dalam hal menghadapi generasi-generasi ke depan ini yang memang tidak lepas dari teknologi. Bahkan anak saya yang masih balita saja itu sangat dekat dengan teknologi ya, di mana kita baru belajar pakai WhatsApp, belajar mengedit, mereka itu sudah sangat dekat sekali dengan teknologi, fitur-fiturnya mereka sangat menguasai. Nah, untuk kedepannya tentu ya, pertama tentu pola pikir pengelola-pengelola di perguruan tinggi itu memang harus menyesuaikan. Karena pengalaman begini Ustaz, ketika para mahasiswa itu full dilarang pakai gadget, mereka justru sembunyi-sembunyi karena mereka bukan anak SD, SMP, SMA. Ya, kecanggihan mereka untuk bisa menyembunyikan pelanggaran itu kan di luar melebihi adik-adik santri yang lainnya. Sehingga para pengelola memang pertama harus merubah mindsetnya. Tidak cukup dilarang. Ya, tidak cukup dilarang menjadi peraturan, dilarang membawa HP karena merusak. Justru bagaimana perguruan tinggi bisa merubah pola ya, bahwa mahasiswa itu ketika pegang gadget itu justru menjadi produktif.
bukan merusak. Kenapa para perguruan tinggi khususnya yang berasrama ya itu melarang gadget? Itu kan karena konotasi gadget dengan berasrama itu merusak ya, sehingga dia bertentangan. Makanya salah satu digugurkan. Ya kalau kamu mau berasrama ya jangan pegang HP, kan begitu. Tapi bagaimana dia berasrama, kemudian dia bisa pegang HP misalnya, ya, atau pegang gadget, atau pegang laptop dan lain sebagainya, tapi dia jalan beriringan. Ini tantangan tersendiri. Dia jalan beriringan, dia tidak saling menjatuhkan. Dia tidak saling menjatuhkan. Nah, ini tantangan tersendiri bagaimana merubah pola pikir mahasiswa dan pengelola, ya seperti apa ke depannya, karena takutnya Ustaz, ya setelah lulus, ya dari SMP dilarang pakai HP, SMA dilarang pakai HP, ketika masuk perguruan tinggi dilarang juga pakai HP. Ketika bertugas, saat itu tidak ada yang melarang dia pakai HP. Sehingga euforia yang terpendam bertahun-tahun itu menggejolak, sehingga ketika dapat tugas malah nggak menjalankan tugas. Habis waktunya megang HP. Kan begitu. Sehingga di perguruan tinggi, SMP sudah cukup dilarang. Karena memang masih kecil. SMA pun begitu, karena masih labilnya itu masih tinggi. Tapi kalau sudah perguruan tinggi, mereka sudah bisa diajak berpikir bagaimana handphone ini menjadi produktif, bagaimana mendukung pembelajaran, bagaimana menggunakan laptop dan lain sebagainya, fitur-fiturnya, aplikasi-aplikasinya, ya skill-skill itu. Karena untuk berdakwah di era masa mendatang kan nggak bisa cuma naik mimbar gitu aja kan nggak bisa. Ya harus mengerti edit, harus mengerti desain, harus mengerti dan lain sebagainya, menulis narasi dan seterusnya. Itu kan perlu diajari sejak dini. Sehingga ya itu kedepannya memang perlu ada perubahan pola, ya perubahan pola pendekatan, dan itu tantangan tersendiri bagaimana ketika mahasiswa itu pegang ya gadget atau menggunakan gadget itu bukan merusak tetapi justru produktif dan mendukung pembelajaran yang ada dan kurikulum yang ada, seperti itu kan. Baik, Zat. Lanjutnya, Pak. Ini tentang output atau alumni. Output seperti apa yang diharapkan dari alumni STIK Asidik ketika mereka terjun ke masyarakat, keahlian seperti apa yang harus mereka punya? Pertama, pasti basicnya adalah Quran ya, karena ini sekolah tinggi ilmu Al-Quran. Al-Quran, yang kemudian leadership. Karena kita ingin ya alumni-alumni sekolah tinggi ilmu Al-Quran ini bukan hanya bisa berdiri di depan kelas, mengajar atau memimpin majelis ilmu. Tidak seperti itu. Tapi bagaimana bisa mengelola pendidikan. Ya. Bagaimana bisa merintis pendidikan. Ya, leadership-nya, managerial skill-nya harus punya. Ya. Kemudian yang ketiga, pertama sakofiahnya, ya, kemudian leadership-nya, ya, atau managerial skill-nya. Yang ketiga, bagaimana alumni-alumni kita ini ketika dia tandang ke gelanggang atau terjun ke masyarakat, dia memang memiliki etos kerja kemandirian, ya, kemandirian, sehingga dia tidak takut terjun ke lapangan. Kenapa para petugas-petugas itu rata-rata takut terjun ke lapangan? Karena dia takut nggak hidup di lapangan. Takut nggak bisa hidup di lapangan. Maka alumni-alumni kita selain sakofiahnya, memang yang diperlukan adalah leadership, kemudian entrepreneurship-nya, sehingga mereka punya jiwa kemandirian, keberanian untuk bisa terjun di masyarakat. Ya, sehingga ketika terjun di masyarakat bukan membebani masyarakat, tetapi justru memberikan dampak yang besar kepada masyarakat. Seperti itu, Ustaz. Pak Ustadz, closing statement, Ustadz, untuk menawarkan STIK Asidik kepada para orang tua dan calon mahasiswa. Baik, untuk para orang tua, adik-adik, ya, khususnya yang berada di jenjang SMA atau MA, ya. Pertama, dari seluruh cabang-cabang ilmu yang ada, ya kalau kita bercerita perguruan tinggi kan itu cabang-cabang ilmu ya, ya khusus dia menjurus dari seluruh cabang-cabang ilmu yang ada, basisnya itu Al-Quran,
Al-Quran itu adalah sumber ilmu, segala macam ilmu, baik ilmu ekonomi, ilmu matematika, ya, ilmu manajemen, ya, ilmu pendidikan, ya, semuanya basisnya adalah Al-Quran. Maka saya bisa pastikan ya, di perguruan tinggi manapun, khususnya di PTH, ya, apapun jurusannya, pasti sekian puluh persen dari proses pendidikan itu tetap memperdalam Al-Quran. Betul nggak, saudara? Tetap memperdalam Al-Quran, karena nggak bisa dilepas. Mau belajar ilmu manajemen harus ngerti Quran. Mau belajar ilmu ekonomi harus ngerti Quran. Mau mau bisa punya skill pendidikan, parenting misalnya, ya, psikologi ataupun apapun itu disebut, memang harus punya basis Al-Quran. Sebagai contoh Ibnu Sina, ya, Ibnu Sina yang kita dengar sebagai pakar kedokteran, ya, ulama pakar kedokteran, ilmuwan dengan berbagai macam penemuan-penemuannya, itu sebelum dia belajar yang lain-lain, di usia 10 tahun dia sudah menguasai Al-Quran. Di usia 10 tahun dia sudah menguasai Al-Quran. Maka kami sampaikan kepada orang tua, adik-adik santri yang sudah berada di jenjang SMA, maka pilihan paling aman itu ya jurusan Al-Quran. Pilihan paling aman. Karena kecuali adik-adik atau para orang tua meyakini anaknya sudah punya basis Al-Quran yang kuat, ya tidak masalah mengembangkan ke jurusan-jurusan lain, tidak masalah. Tapi kalau belum punya basis Al-Quran yang kuat, nah itu memang agak seperti dua belah mata pisau, ya. Ketika kita mau mendalami ilmu manajemen tapi Qurannya belum ada. Itu sebagai contoh, ya, Ya, begitu. Terima kasih. Semoga adik-adik ya pasti tertarik ya untuk bisa mendalami kalamullah yang turun langsung dari Allah Subhanahu wa taala ke bumi. Kemudian kita jawantahkan menjadi program di perguruan tinggi atau pendidikan tinggi, ya, itu sangat menarik sekali untuk kita terlibat di situ. Ya, begitu, Ustaz. Terima kasih. Baik, Ustaz, kami ucapkan jazakallah yang sudah ikut memberikan informasi. Semoga ya, sama-sama. Para pemirsa, para calon orang tua, para orang tua dan calon mahasiswa bisa memutuskan pilihannya untuk Insya Allah. di distrik Asidik. Nggak salah pilihan itu. Siap. Baik, yang terakhir kami ingatkan kembali kepada pemirsa untuk berlangganan majalah Suara Hidayatullah edisi Agustus sudah terbit di tangan saya. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Dan jangan lupa ikuti talkshow selanjutnya bersama PTH lainnya. Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.